Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 110. Al-Faslu Tsalitsu, fasal yang ketiga. Al-mudhari' al-mansubu, fi'il mudhari' yang dinasab atau fi'il mudhari' yang mansub. Fi'il mudhari' dinasab apabila kemasukan amil dari nasab atau kemasukan adawat an-nasibah, alat-alat penasab. Adapun macamnya amil nasab atau alat-alat penasab dan maknanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah an untuk membentuk masdar muawwal. Itu maknanya ya. Contohnya, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah Ta'ala ingin meringankan kalian. Lihat di sini ada an, kemudian yukhaffif. Nah, yukhaffif itu fi'il mudhari'. Karena ada an, maka dia menjadi mansub, yukhaffifa. Dan di sini fungsinya untuk membentuk masdar muawwal. Makanya an yukhaffifa maknanya sama dengan at-takhfifa. Sehingga makna ayat adalah yuridullahu at-takhfifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Allah ingin memberikan kalian keringanan. Alat penasab yang kedua adalah lan, yang maknanya adalah penafian di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain maknanya adalah tidak akan pernah. Misalnya, la yadhi'al haqqu al-mughtasabu. Tidak akan tersia-siakan kebenaran yang dirampas. Atau tidak akan tersia-siakan hak yang dirampas. Artinya, hak yang dirampas itu pasti akan ada balasannya. Di sini ada lan bertemu dengan fi'il mudhari' yadhi'. Sehingga dia menjadi mansub, lan yadhi'a. Tidak akan pernah tersia-siakan. Yang ketiga adalah kai, yang maknanya adalah untuk menerangkan sebab. Contohnya, istaqim kai tufliha. Istiqomahlah agar dengan sebab itu engkau bisa berhasil. Tufliha mansub karena ada kai. Udrusa kai tanjaha. Hendaknya kalian berdua belajar agar dengan sebab itu kalian bisa sukses. Tanjaha di sini fi'il mutsanna, dia menjadi mansub karena ada kai dengan tanda hadzfun nun. Ingat, tanda mansubnya fi'il yang mutsanna adalah hadzfun nun. Kemudian yang keempat, idzan, yang maknanya adalah sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya. Contohnya, idzan ukrimaka. Kalau begitu, aku akan memuliakan engkau. Jawaban liman qala atika. Ini sebagai jawaban kepada orang yang mengatakan, aku akan datang kepadamu. Nah, maka dijawab, idzan, kalau begitu, ukrimaka. Aku akan memuliakanmu nanti kalau kamu datang. Ukrima ini mansub karena ada idzan. Kemudian yang kelima adalah lam ta'lil. Yang mana lam ta'lil itu semakna dengan kai untuk menerangkan sebab atau alasan. Misalnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Allah Ta'ala katakan, dan kami turunkan kepadamu al-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nasi, agar dengan itu engkau bisa menjelaskannya kepada manusia. Di sini ada litubayyana. Ada lam ta'lil di situ. Sehingga tubayyina menjadi mansub. Yang keenam, lam juhud atau lam al-inkar. Yang fungsinya untuk mengingkari. Dan syaratnya dalam kalimat yang negasi, yang negatif. Contohnya, maka Allahu liyadhlimahum. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Liyadhlimahum, li sini lam juhud. Liyadhlima menjadi mansub karena ada lam juhud. Dan ini kalimat yang negatif karena ada ma di depan.
Contoh yang kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Liyaghfira, di sini lam juhud, yaghfira menjadi mansub karena ada lam juhud. Dan ini adalah kalimat yang negatif, ada lam di depan. Yang ketujuh, huruf fa sababiyah yang menunjukkan apa yang sebelumnya adalah sebab bagi yang sesudahnya, menunjukkan sebab akibat. Contohnya, la ta'asillaha wa yaghdaba 'alaika. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah sehingga Allah murka kepadamu. Wa yaghdaba di sini fa-nya fa sababiyah. Yaghdaba menjadi mansub karena ada fa sababiyah. Yang terakhir adalah hatta. Yang mana hatta punya dua makna. Pertama, semana dengan ila yang menunjukkan tujuan. Contohnya, qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Orang-orang Bani Israel mengatakan, lan nabraha, kami tidak akan pernah berhenti 'alaihi 'akifina untuk beriktikaf, beribadah kepada patung sapi. Hatta yarji'a, sampai yarji'a kembali ilaina kepada kami Musa, Nabi Musa. Sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Maka hatta di sini maknanya ila, menunjukkan ghayah, ya, menunjukkan satu poin. Kami tidak akan berhenti sampai satu poin di mana Nabi Musa pulang kembali. Yarji'a di sini mansub karena ada hatta. Mana yang kedua, bimakna kai. Hatta maknanya sama dengan kai, menerangkan sebab atau alasan. Contohnya, ati'allaha hatta tafuza biridahu. Taatlah kepada Allah sehingga dengan sebab itu engkau bisa beruntung, bisa sukses dengan mendapatkan ridhonya, ridho Allah. Tafuza di sini mansub karena ada hatta. Kemudian al-faslur rabi'u, fasal yang keempat. Al-mudhari'u al-majzumu, fi'il mudhari' yang majzum atau dijazm. Fi'il mudhari' dia i'rabnya majzum apabila kemasukan huruf atau alat penjazm. Adapun macam dari alat penjazm ada watul jazimah, alat penjazm, dan maknanya terbagi menjadi dua. Itu sebagai berikut. Yang pertama, al-adawatul lati tujzimu fi'lan wahidan. Alat-alat penjazm yang menjazmkan satu fi'il saja. Hiya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lam dan juga lamma. Lam dan lamma. Yang maknanya adalah untuk peniadaan. Lam artinya tidak, lamma artinya belum. Mislu contohnya, lam yalid walam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Padahal kan di sini yalid dalnya disukun karena dia majzum. Kenapa majzum? Karena ada lam. Yulad juga dalnya disukun karena dia majzum. Kenapa majzum? Karena ada lam. Contoh yang kedua, lamma aktub. Aku belum menulis. Di sini aktub majzum karena ada lamma. Dan berarti kan di sini lam dan lamma hanya menjazmkan satu fi'il saja. Contoh yang kedua, la nahiyah. La yang artinya larangan atau artinya jangan. Beda dengan la nafiyah. Kalau la nafiyah artinya tidak ada. Kalau la nahiyah artinya jangan. Misal contohnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Dan jangan juga engkau terlalu mengulurnya. Yang mana kalau engkau lakukan dua hal tersebut, engkau akan maluman, akan tercela, mahsuran, dan menyesal. Artinya kalau kita belanjakan harta, jangan terlalu pelit,
dan jangan terlalu berlebihan. Namun yang baik adalah yang pertengahan. Di sini ada la taj'al dan la tabsut. Jangan engkau jadikan dan jangan engkau julurkan. Longgarkan. Ya, keduanya majazum karena ada la nahiyah. Kemudian lam al-amr. Lam amr yang fungsinya untuk menyebutkan perintah. Contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya sa'ah, yang punya kelonggaran harta, liyunfiq, berinfaklah min sa'atihi, dari kelonggaran hartanya. Ya, kata-kata liyunfiq ini ada lam amr di situ, sehingga yunfiq majazum karena ada lam amr. Ini jenis yang pertama, yaitu yang hanya menjazmkan satu fi'il saja. Yang kedua, al-adawatul lati tujzimu fi'laini. Alat-alat penjazm yang menjazmkan dua fi'il. Hiya ka'adawati syarti. Seperti alat-alat untuk membentuk kalimat syarat. Yang pertama, in. Mislu, contoh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillahu. Kalau engkau tampakkan apa yang ada dalam dirimu, atau kalau engkau sembunyikan, maka Allah tetap akan menghisapnya. Di sini ada in tubdu. Ya, tubdu itu menjadi majzum karena ada in. Dan dia majzum dengan tanda hadzfun nun karena dia fi'il yang bersambungan dengan waw jamaah. Kemudian yang kedua, man. Yang mana man ini digunakan untuk al-aqil, makhluk yang berakal. Kalau kita terjemahkan barang siapa. Contohnya man yaf'al su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengamalkan keburukan pasti akan dibalas. Yaf'al di sini majazum karena ada man. Yang ketiga, ma atau mahma. Yang ini digunakan untuk li ghairil aqil, untuk benda yang tidak berakal. Kalau tadi yang berakal barang siapa, kalau yang tidak berakal berarti ya apa saja gitu ya. Contohnya Allah Ta'ala katakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Dan perbuatan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah pasti mengetahuinya. Ya, ma di sini mewakili perbuatan. Perbuatan itu kan sesuatu yang abstrak. Dia bukan makhluk hidup. Maka dia ghairul aqil. Sehingga pakai ma. Kemudian setelahnya taf'alu. Dia menjadi majzum karena ada ma. Yang keempat, mata dan ayyana. Yang menunjukkan zaman, waktu, ya, kapan saja. Kalau tadi barang siapa, kemudian apa saja, kalau ini kapan saja. Contohnya, mata ya'ti Muhammadun ila baiti akramahu. Kapanpun Muhammad datang ke rumahku, maka aku akan memuliakannya. Namun di sini ya'ti menjadi majzum karena ada mata. Yang dia tanda majzumnya adalah hadzfu harfil illah, dihapusnya huruf illah. Harusnya di situ ada ya, namun karena dia majzum maka dihapus. Kemudian aina, demikian juga ainama, demikian juga anna, demikian juga haitsuma. Yang ini semua lil makan, untuk menunjukkan tempat. Yang kalau kita artikan dimanapun, di mana saja. Contohnya ainama yasudil amnu ta'ammu tuma'ninatu. Dimanapun terjaga keamanan, maka akan tersebar ketenangan. Yasud di sini majzum karena ada ainama. Kemudian kaifama lil hal, untuk menunjukkan keadaan. Yang kalau kita artikan bagaimanapun atau apapun keadaannya. Contohnya kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun caranya engkau berinteraksi dengan orang lain, maka demikian juga orang lain akan berinteraksi kepadamu. Tu'amil di sini majzum karena ada kaifama. Yang terakhir adalah ayyu, dengan ya ditasydid ya, bukan ay tapi ayyu.
Dan ayu di sini bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi ya, tergantung dia sebagai apa. Contohnya ayu rajulin yaf'al su'an yujza bihi. Orang mana saja yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Ya, di sini yaf'al menjadi majzum karena ada ayu. Contoh yang kedua, ayu khairin taf'alu ya'lamhullahu. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan pasti Allah mengetahuinya. Taf'alu menjadi majzum karena ada ayu. Latihan. Apa saja fi'il yang mu'rab dan mabni? Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah secara langsung. Adapun yang selainnya itu fi'il yang mabni. Fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Apa perbedaan antara i'rab pada fi'il dan isim? Berikan contoh masing-masing. Kalau pada fi'il, maka i'rabnya marfu, mansub, majzum. Pada isim, marfu, mansub, majrur. Yang ketiga, kapan fi'il mudhari mabni? Yaitu ketika bersambungan dengan nun taukid atau nun niswah secara langsung. Yang keempat, bagaimana tanda-tanda i'rab pada fi'il? Berikan contoh masing-masing. Yaitu bisa dilihat di halaman 107 ya. Dan contohnya di halaman 108 di atas. Yang kelima, kapan fi'il mudhari dimarfu'kan? Berilah contohnya. Fi'il mudhari marfu' dalam kondisi normal, dalam kondisi default. Ketika tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang memajzumkan. Sebutkan amil nasab. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. An, lan, kai, idzan, lam ta'lil, lam juhud, fa sababiyah, dan hatta. Sebutkan huruf yang menjazmkan satu fi'il. Tadi sudah disebutkan lam, lamma, la nahiyah, dan lam amr. Apakah semua yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari adalah alat-alat syarat? Jawabannya ya. Masukkan fi'il mudhari berikut masing-masing marfu, mansub, dan majrur. Yastaghfiru marfu, ay yastaghfira mansub, lam yastaghfir majzum. Yankasirani marfu, an yankasira mansub, lam yankasira majzum. Nuqabilu marfu, an nuqabila mansub, lam nuqabil majzum. Yang ke-10, silakan i'rab firman Allah Ta'ala berikut ini. Silakan ya, latihan untuk para santri. Ayat ini di i'rab. Inna itu apa dan i'rabnya apa? Alladzi itu apa dan i'rabnya apa? Kafaru itu apa, i'rabnya apa? Sawa'un itu apa, i'rabnya. Seterusnya. Ya, untuk latihan di rumah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.